Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ivan Rizky Pratama dari Prodi Teknik Informatika kelas 3A semester 3 dengan NPM 2305040002. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah proyek web sederhana yang berfungsi untuk web dan Java sederhana yang berfungsi untuk mengelola data kendaraan. Web ini dibangun menggunakan php.mysql dan Bootstrap sebagai framework CSS. Kita akan membahas file utama, koneksi.php, login.php, utama seperti koneksi.php, login.php, index.php, tambah.php, dan lainnya. Pertama-tama mari kita lihat struktur folder dari project ini. Di dalam folder tugas pertemuan 3 terdapat beberapa file, yaitu koneksi.php, login.php, index.php, tambah.php, edit.php, dan delete.php. Selain itu ada folder proses untuk menyimpan file tambahan seperti CSS atau gambar jika diperlukan. Baik, sekarang kita masuk ke file pertama, yaitu koneksi.php. File ini sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi web dengan database. Berikut adalah file lengkapnya. Di sini saya menggunakan MySQL.li untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Variabel host, user, dan password dan database berisi informasi untuk koneksi database. Jika koneksi berhasil, variabel con akan digunakan di file lain seperti index.php dan tambah.php. Jika gagal, pesan error akan ditampilkan. Berikutnya kita masuk ke file login.php. File ini digunakan untuk autentifikasi pengguna agar hanya pengguna yang terdaftar dapat mengakses sistem. Mari kita lihat kodenya. Berikut kodenya. Di sini saya menggunakan metode post untuk menangkap input dari form login. Query SQL digunakan untuk memeriksa apakah username dan password cocok dengan data tabel users. Jika cocok, sesi akan dimulai dan pengguna akan diarahkan ke halaman utama, yaitu index.php. Jika tidak, pesan error akan ditampilkan. Ini dia kodenya. Ya, itu dia kode dari login.php. Selanjutnya kita ke index.php. Halaman index.php adalah halaman utama untuk mengambilkan daftar kendaraan. Berikut adalah kodenya. Pertama, saya memeriksa apakah pengguna sudah login. Jika belum, pengguna akan diarahkan kembali ke login.php. Query SQL digunakan untuk mengambil semua data dari tabel kendaraan. Data ini ditampilkan di tabel HTML menggunakan loop seperti ini. Tabel ini menampilkan informasi kendaraan dan menyediakan tombol aksi untuk edit dan hapus. Berikut kodenya.
ya, video kode dari index.php. Selanjutnya kita ke tambah.php. File ini berisi form untuk menambahkan data kendaraan baru ke database. Berikut adalah kodenya. Data from ini akan diproses menggunakan metode POST. Query SQL akan digunakan untuk memasukkan kendaraan baru ke tabel kendaraan. Setelah dari tambah.php, selanjutnya kita ke edit.php. Di fitur edit data kendaraan yang berada di file edit.php, sini saya menggunakan metode getID untuk melakukan query ke database untuk mendapatkan data kendaraan yang sesuai. Hasilnya akan digunakan untuk mengisi form edit agar pengguna bisa menggunakan data yang ingin diubah. Jika pengguna mengklik tombol submit, sistem akan menangkap data baru dari form, kemudian melakukan query update ke database untuk memperbarui data kendaraan. Berikut adalah tampilan form untuk fitur edit. Terakhir kita akan membahas fitur hapus data atau delete.php. Sama seperti fitur lain, kita cek apakah pengguna sudah login. Jika belum, mereka akan diarahkan ke login.php. Pada baris ke-8 dan sampai baris ke-9, saya akan mengambil ID kendaraan dari URL menggunakan getID. Pada baris 10 sampai ke-13, query delete dijalankan untuk menghapus data kendaraan berdasarkan ID. Jika berhasil, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman utama.
Baiklah, selanjutnya saya akan arahkan ke aplikasi Java. Untuk desktopnya seperti Java, saya akan arahkan start. Oh iya, sebelumnya saya perlihatkan terlebih dahulu hasil di web hasilnya seperti apa. Maaf, saya lupa. Pertama, kita login dulu. Oke, saya akan mencoba untuk tambah kendaraan. Kita ambil saja mobil, lalu mereknya saya pakai Hyundai. Dan ya, mobil sudah ditambahkan. Bisa dilihat di bawah ada merek mobil yang baru saja saya tambahkan tadi. Untuk mengeditnya, kita bisa menambahkan misal ada jumlah kursi, kita tuliskan 4. Jenis bahan bakarnya kita tuliskan BBM saja biar mudah, lalu kita update. Dan ya, hasilnya datanya akan berubah seperti yang ada di gambar. Baiklah, selanjutnya saya akan langsung mengarahkan ke desktop atau Java-nya. Kita mulai dari koneksi database di database connection.java. Kelas ini bertanggung jawab untuk menghubungkan aplikasi dengan database MySQL. Berikut adalah kodenya. Dengan kelas ini, aplikasi dapat melakukan operasi CRUD ke database. Selanjutnya, kita ke kelas kendaraan.java. Di kelas kendaraan.java ini ada representasi dari data kendaraan dalam aplikasi. Kelas ini memiliki atribut seperti merek, model, tahun produksi, tipe kendaraan, dan lainnya. Berikut adalah kodenya.
Ya, ini kode dari kendaraan Java yang dari kelas kendaraan Java maksudnya. Konsep encapsulation diterapkan dengan menyembunyikan atribut dan mengakses melalui getter dan setter. Selanjutnya konsep inheritance terlihat pada kelas mobil dan motor yang merupakan subkelas dari kendaraan. Kelas mobil memiliki atribut tambahan jumlah kursi, sedangkan motor memiliki atribut jenis mesin dan kapasitas mesin. Metode toString di kedua kelas ini di-override untuk menampilkan data spesifik sesuai dengan tipe kendaraannya. Ini lalu untuk kelas motor, ini dia kelas motor, sama saja, cuma beda penambahan saja. Kalau di mobil ada penambahan jumlah kursi, sedangkan di motor memiliki atribut tambahan yaitu jenis mesin dan kapasitas mesin. Jenis mesin. Lalu selanjutnya logika CRUD. Di logika CRUD ini adalah metode ini memungkinkan kita untuk menyimpan data kendaraan dalam database. Berikut adalah kodenya. Ini merupakan CRUD dari kelasnya. Logika CRUD dari kelasnya maksudnya. Yang memungkinkan untuk kita menambah kendaraan, menghapus kendaraan, mengupdate kendaraan, dan mengupdate kendaraan. Maksudnya bisa membaca, menambah, ya pokoknya itulah. Saya bingung. Untuk mengupdate, menambah, dan menghapus. Intinya seperti itu. Ini dia update kodenya. Create, read, update, dan delete. Untuk membuat, membaca, mengupdate, dan menghapus dari database-nya. Ini dia kodenya. Oke, selanjutnya saya akan implementasikan CRUD-nya di main.java. Bentar. Oke, kita pilih gambar kendaraan, masukkan merek, misalkan saya ambil KTM, mungkin saya ambil motor, lalu modelnya RC16, maaf. Tahun produksi saya masukkan 2023. Tipe mesin, tipe mobil, masukkan tipenya mobil atau motor, kita tulis motor. Lalu masukkan jenis mesin, V4 engine, kapasitas mesin 1000 cc. Misalkan saya tambahkan seperti ini, lalu kita enter. Sebentar. Oke, maaf,
Sebelumnya tadi ada sedikit kesalahan, saya tadi melakukan sedikit kesalahan saat mendaftar atau menambahkan kendaraan. Sekarang kita mencoba untuk mengupdate kendaraannya. Masukkan ID kendaraan, kita masukkan ID-nya, masukkan mereknya yang baru, kita tulis saja yang sama, C16 masih sama. Sebentar. Oke, kita tadi masukkan C16. Selanjutnya kita masukkan tahun produksinya baru, kita masukkan sama saja, V4. Tipe kendaraan tidak valid. Oke, kita lihat apakah sudah keluar. Oke, jenis mesin. Oke, kita coba sekali lagi. Tahun produksi. Oke, apakah sudah saya update? Kita coba cek apakah sudah bisa. Dan ya, sudah berhasil ditambahkan. Ini dia pemotor, jumlah kursi 0, jenis bahan bakar 0, jenis mesin 4 tak, kapasitas mesin 125 cc. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kesalahan, karena saya memang orangnya cukup gugup kalau memang ngomong di depan kamera. Tapi saya juga mengusahakan untuk menjelaskan kodenya walaupun sedikit berbelit-belit mungkin. Sebelumnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.